Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reza Arif Rahman dengan NIM 1B021052. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir dari mata kuliah rancang bangun irigasi di lahan kering, yaitu dengan materi pembelajaran di sini yaitu mengidentifikasi pengelolaan lahan kering di wilayah Dompu. Sebelumnya pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu lahan dan lahan kering. Lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, baik secara ruang maupun sumber daya, karena kehidupan manusia tergantung pada lahan. Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan agar produksi pertanian yang tinggi dapat dicapai. Penataan lahan yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sehingga pengembangan lahan pertanian terbesar sesuai kesusahan menentukan. Yang kedua adalah lahan kering, di mana lahan kering adalah jenis lahan atau wilayah yang memiliki kelembapan tanah yang rendah atau sangat terbatas. Lahan kering adalah area yang cenderung memiliki curah hujan atau air tanah yang rendah sehingga kondisi tanah menjadilah sangat kering. Dan yang kedua di sini ada profil dari Kabupaten Dompu, di mana Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 2.321,55 km². Di sini ada yang kedua adalah kondisi wilayah Dompu berdasarkan yang pertama ada geologi, di mana 15-40% bergelombang. Yang kedua topografinya, ada dua parameter, yaitu 0,25% datar, 2-15% landai. Yang ketiga yaitu ketinggian, ada tiga parameter, 0-100 mdpl, 100-500 mdpl. Yang ketiga 500 sampai dengan 1000 mdpl dengan rata-rata 31,28%, 46,38% dan 14,69%. Dan yang keempat dengan temperatur rata-rata di wilayah Dompu yaitu 27,2 derajat Celcius dengan intensitas curah hujan per tahunnya yaitu 1038,73 per tahunnya. Dan yang ketiga adalah ada identifikasi permasalahan yang sering terjadi di wilayah Dompu, di mana biasanya pertanian di lahan kering dilakukan terutama di iklim tropis dengan curah hujan yang relatif sedikit. Jumlah air yang tersedia juga terbatas. Hal ini dikarenakan kontur tanah lebih tinggi pada lahan kering. Meskipun dengan curah hujan yang relatif sedikit, namun tidak sering terjadi pada daerah gurun pasir yang kontur tanahnya lebih lunak daripada lahan padat. Bahkan tanah kering dapat mengalami kekeringan, tetapi tidak ada kekeringan sampai tanah retak dan mengeras. Ketersediaan air merupakan masalah utama dalam pengembangan pertanian di lahan kering. Ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air tanaman merupakan kontur penentu bagi keberlanjutan produksi dan produktivitas tanaman pada lahan kering. Masalah ketersediaan air pada musim kemarau sangat dapat mengurangi produksi pertanian secara umum. Penyediaan sumber daya air menjadi kunci utama dalam meningkatkan intake pertanaman jenis komoditas tanaman musim pada lahan kering beriklim kering. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih pemerintah Kabupaten Dompu mengidentifikasi pengelolaan lahan kering di daerahnya, yaitu yang pertama ada penggunaan air tanah, di mana penggunaan air tanah ini untuk irigasi terdiri dari dua jenis penyediaan air, yaitu sebagai persediaan pada saat kekurangan air dan sumber air utama. Pada umumnya pada pertanian pada hujan, air tanah digunakan sebagai cadangan pada awal musim kemarau terjadi kekurangan air. Kelangkaan air seringkali menjadi kendala utama dalam pengelolaan lahan kering, sehingga membutuhkan inovasi teknologi penyediaan air dan informasi iklim, sehingga air tanah ini sangat membantu para petani lahan kering untuk penyediaan air untuk wilayah tanamannya. Dan yang kedua adalah pembuatan bendungan. Untuk daerah Dompu, bendungannya ada dua, yaitu Bendungan Mila dan Tanjuh, di mana bendungan ini kesinambungan ketersediaan air dapat dipenuhi dengan pembangunan tampungan air. Untuk itulah Dirjen SDA terus meningkatkan jumlah tampungan air di NTB, salah satunya dengan pembangunan bendungan Tanjuh dan Mila
akan mampu mengumpul air sekitar 250 juta meter kubik tampungan air. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah rancang bangun irigasi di lahan kering. Sekian, apabila saya salah dalam menyampaikan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.